Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan di GKMI Kenari. Pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama datang kepada Tuhan untuk bersekutu, menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kiranya firman yang kita akan renungkan bersama-sama dalam masa Paskah ini dapat mengingatkan kembali kepada kita betapa kasih Tuhan itu besar dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah It is finished. Sudah selesai, sudah genap, sudah lunas, tetelestai, sudah selesai. Semuanya dilakukan oleh Tuhan dengan sempurna di atas kayu salib. Saya ingin membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati pada pagi hari ini. Kami ingin bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu di GKMI Kenari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, baik kami yang di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikutinya secara online di media sosial. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya firman yang kami dengar, doa-doa yang kami naikkan berkenan kepada Tuhan dan semuanya menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Nyatakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya ingin membaca firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Ya, Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 mengatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan batu karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita menjadi benih iman dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingat di Kota Kudus ini tahun 1980 ketika terjadi Petrus, saudara ya, tahun 80-an ada peristiwa Petrus yang disebut Petrus, tapi kepanjangannya adalah penembakan misterius ya di Kota Kudus antara tahun 1982 sampai tahun 1985-an kira-kira ya, saudara ya. Nah, beberapa kesempatan pada waktu itu bersama dengan teman-teman, khususnya teman-teman di kampung di Ploso di mana saya tinggal pada waktu itu. Ketika mendengar terjadi peristiwa itu, ada seseorang yang ditembak mati, lalu kemudian saya bersama-sama dengan teman-teman itu pergi ke rumah sakit, saudara, tempat di mana para korban itu disemayamkan untuk beberapa saat sebelum dimakamkan, sebelum mereka dijemput oleh keluarga mereka masing-masing untuk masuk dalam proses pemakaman. Nah, saudara, proses kematian mereka sebagai seorang penjahat, sebagai seorang residivis itu sangat cepat sekali. Ya, hanya terdengar beberapa kali tembakan, dar begitu. Tiba-tiba ya salah seorang rebah di sebuah kerumunan dan didapati mereka tahu-tahu jatuh dan kemudian mati. Saudara, mereka kehilangan nyawa, tapi prosesnya sangat cepat sekali. Tidak melalui proses yang sangat menyakitkan, tidak melalui proses yang sangat mengerikan dengan sebuah penganiayaan atau penderitaan tertentu, sebagaimana yang sering dialami oleh mereka yang meninggal karena menderita sakit bertahun-tahun. Sama seperti korban genosida. Saudara pernah membaca peristiwa sejarah genosida, di mana orang-orang yang baik, yang tidak pernah melakukan kejahatan, tetapi karena kebencian, karena ketidaksukaan akan ras suku tertentu,
mereka ditangkap, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tahanan, lalu kemudian dikunci pintunya, lalu kemudian dimasukkan asap beracun. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari asap beracun itu. Atau penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan kepada seorang penjahat hingga mereka kehilangan nyawa mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kebanyakan orang, maka proses kematian itu berbeda-beda. Tetapi saudara, proses kematian Tuhan Yesus Kristus adalah proses yang wajar. Karena pada saat itu hampir setiap ada para penjahat-penjahat yang dicambuk, dipukul, diminta untuk ditangkap, lalu kemudian dihukum, disalibkan, lalu kemudian memikul sendiri tiang salibnya menuju ke tempat penyaliban, dipaku kedua tangannya, kedua kakinya, lalu kemudian lambungnya ditombak, bahkan kepalanya diberi mahkota duri. Lalu kemudian dia diberdirikan di antara kedua orang penjahat. Saudara, sampai mereka satu persatu kemudian mereka mati. Saudara, jadi saudara, Tuhan itu bukan satu-satunya orang yang mengalami penderitaan dalam proses kematiannya. Kenapa? Karena orang penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu melewati proses yang sama, saudara. Mereka dipukul, mereka dihajar, mereka dianiaya, mereka dicambuk, lalu kemudian disalibkan. Lalu yang kanan mati, yang kiri mati, Tuhan Yesus Kristus juga mati di atas kayu salib. Ya saudara ya, jadi penyaliban itu dialami oleh bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi juga penjahat-penjahat yang lainnya, termasuk kedua orang penjahat yang ada di kanan kiri Tuhan Yesus Kristus. Nah, penyaliban juga merupakan tontonan yang dipertontonkan di setiap saat oleh pemerintah Roma. Nah, setiap kali ada hukuman orang jahat disalibkan, dilakukan, itu ditonton oleh banyak orang. Kenapa? Agar tingkat kejahatan itu sendiri menurun. Agar tidak ada orang yang berbuat jahat, apalagi memberontak dan melawan pemerintahan Roma pada masa itu. Lalu apa bedanya Tuhan Yesus dengan kedua penjahat atau penjahat-penjahat lainnya? Nah, ayat 40 sampai 41 dari Lukas pasal yang ke-23, saudara, di sana dikatakan demikian. Tetapi yang seorang menegur dia, penjahat yang di sebelahnya yang mencemooh Yesus, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini," yang di tengah-tengah yang ditunjuk adalah Yesus, "tidak berbuat sesuatu yang salah." Saudara, ini diakui oleh penjahat sendiri. Perbedaannya adalah yang dua memang penjahat, yang satu tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi saudara, Tuhan Yesus Kristus ini mengalami yang namanya mal penyaliban. Yesus mengalami mal peradilan. Yesus yang tidak bersalah itu dihukum mati. Akibat apa? Akibat fitnahan yang kejam dari tokoh-tokoh agama yang membenci Yesus, yang tidak menyukai Yesus. Akibat konspirasi jahat, saudara, antara tokoh-tokoh agama dengan penguasa yang berkuasa pada saat itu, saudara. Nah, saudara, kalau penderitaan dan aniaya itu dilakukan kepada mereka yang layak untuk mendapatkan, layak untuk dihukum, adalah sesuatu yang wajar. Tetapi yang terjadi pada Tuhan Yesus ini sangat berbeda. Yesus tidak melakukan kejahatan apapun, tidak melakukan kesalahan apapun yang layak untuk dihukum. Saudara, layak untuk dibebaskan, layak untuk tidak menerima hukuman salib seperti yang dialami oleh penjahat. Tapi saudara, malah dia dianiaya dengan sangat kejam, disamakan dengan penjahat-penjahat.
Saudara, sekujur punggungnya dicambuk dengan cambuk. Cambuknya bukan cambuk biasa, tapi cambuk dengan tali kulit. 3 biasanya. 3 tali kulit yang ujungnya ada kaitan pancing. Sehingga ketika cambuk itu dipukulkan, dicambukkan ke punggung, ke tubuh, maka bukan hanya membekas 3 tali, tapi kaitan 3 pancing itu pasti akan merobek tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kali dicambukkan, pasti ada daging yang terkait di pancing-pancing tersebut. Saudara, tubuh Yesus punggungnya tercabik-cabik menjadi sebuah luka. Luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya. Nah, Alkitab menyebut bilur. Apa itu bilur? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bilur adalah luka yang panjang pada kulit, bekas terkena cambuk. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengkonfirmasi tentang bilur itu, tentang pukulan, tentang cabikan yang membuat luka pada sekujur tubuh Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menganga, perih karena darah dan keringat. Bukan hanya cambukan, tetapi juga pukulan di sekujur tubuhnya. Wajahnya memar karena pukulan demi pukulan oleh para pengawal, oleh para prajurit, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena mungkin jawaban-jawaban Tuhan Yesus yang disampaikan tidak memuaskan tokoh-tokoh agama dan para pejabat yang berwenang pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan wajah Tuhan Yesus Kristus itu seperti wajah para petinju. Saudara bayangkan para petinju yang sedang bertanding ketika mereka bertanding tinju ronde pertama hingga ronde yang ke-12 di atas ring. Saudara, sekalipun pukulannya itu menggunakan sarung tinju, tetapi saudara perhatikan wajah lebam mereka. Pelipis mereka robek, saudara. Alis mereka robek, rahang mereka robek, bahkan tidak jarang rahangnya lepas dari kaitannya. Hidungnya mengucurkan darah, bibirnya pecah karena pukulan demi pukulan. Itu sudah pakai sarung tangan, saudara. Memar, sehingga seringkali petinju-petinju itu keluar dari ring tinju dengan wajah yang tidak jelas lagi. Jadi saudara bisa bayangkan wajah Tuhan Yesus yang mungkin pada saat itu tidak bisa lagi dikenali sebagai wajah Yesus sebagaimana adanya, karena kulitnya terobek-robek oleh karena pukulan demi pukulan. Pelipisnya, bibirnya, rahangnya terobek-robek. Wajahnya penuh dengan darah yang mengalir dari setiap luka akibat pukulan. Membuat wajahnya bukan hanya tertutup dengan luka, tetapi juga tertutup dengan darah, baik yang menghitam, yang semakin mengental, dan kemudian yang mengering tanpa ada yang menyekanya. Sekalipun menurut tradisi lisan, dikisahkan seorang perempuan yang mencoba menyeka wajah Tuhan Yesus Kristus dengan sapu tangan. Kita mengenal namanya adalah Susana. Tapi itu cerita tradisi lisan. Saudara, sudah penuh dengan luka karena pukulan demi pukulan. Masih ditambah dengan mahkota duri yang ditancapkan di atas kepalanya, dirakit secara khusus. Saudara, dari dahan-dahan yang memang durinya panjang-panjang. Saudara, ditancapkan menembus kulitnya dan daging kepalanya. Jadi saudara, proses penebusan Tuhan Yesus Kristus itu Ia lakukan tidak terjadi pada waktu Dia disalibkan. Saudara. Tetapi proses itu sudah berlangsung sejak pada waktu Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang gelap di bawah tanah. Kalau saudara membaca Mazmur 88, digambarkan tentang orang yang tinggal di dalam kegelapan, di ruang bawah tanah milik Imam Besar Kayafas. Proses kematiannya sudah dimulai sejak darahnya mulai menetes pada setiap luka di sekujur tubuhnya yang tanpa sadar, saudara, membunuhnya secara perlahan-perlahan. Karena dengan darahnya yang mengucur, lambat laun Dia akan kehabisan darah. Saudara, darahnya habis ketika Dia berada di atas kayu salib.
Karena semakin tinggi seseorang digantung, maka akan semakin deras darah akan mengalir. Hingga dia berkata, "It is finished." Hingga dia berkata, "Tetelestai." Hingga dia berkata, "Sudah genap, sudah selesai." Saudara, apa arti it is finished bagi kita saat ini? Apakah itu berarti Tuhan Yesus sudah selesai? Habis, tidak ada lagi. Tidak lagi memiliki pengaruh atas dunia dan atas kehidupan kita dengan segala isinya. Apakah itu berarti begitu? Tidak, saudara. Ketika dia berkata it is finished, belum selesai. Karena kebangkitan Tuhan menyempurnakan pengorbanannya. Saudara, apakah itu berarti sama seperti seorang presiden yang sudah selesai masa tugasnya, tidak lagi memiliki otoritas, tidak lagi memiliki kewenangannya, karena sudah diambil kembali oleh negara? Yesus habis, selesai, masanya selesai, lalu kemudian tidak lagi punya otoritas. Tidak, saudara. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah itu berarti sama seperti ungkapan hidupnya sudah selesai? Kalau dalam dunia politik itu berarti dia tidak akan dipilih lagi. Kalau dalam dunia usaha, bisnisnya tidak dapat berkembang lagi. Kalau di dalam rumah tangganya sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Sudah selesai. Apakah itu berarti itu? Saudara, bukan, saudara. It is finished berarti kata tetelestai itu bukan hanya berarti sudah selesai. Kata tetelestai berarti Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak tunggal Bapa yang dikaruniakan Bapa kepada dunia untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan, sehingga mereka yang seharusnya binasa tidak binasa tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Kata tetelestai juga berarti adalah paripurna. Kata tetelestai berarti Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, tidak setengah jalan, tetapi dia menyelesaikan sampai sempurna. Saudara, itu sama seperti kata Israel. Kata Israel berarti yang bertahan sampai akhir. Itu kata Israel, tetapi kata Israel, ingat ada Isra dan El. El itu Allah, Israel artinya apa? Allah yang menang. Jadi ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai, paripurna, berarti Yesus menang atas maut. Yesus menyelesaikan, dia bisa bertahan sampai garis akhir. Saudara, kata ini tidak diucapkan sambil lalu, tetapi diucapkan sambil berteriak, sudah selesai. Saudara, ini bukan teriakan orang yang berputus asa, bukan teriakan orang yang sedang menderita atau kehilangan harapan atau kehilangan asa. Tidak, saudara. Kata tetelestai itu adalah deklarasi Yesus Kristus bahwa dia menang. Dia menyelesaikan semua tugasnya, genap, tuntas, tidak ada yang tertinggal. Saudara, tetelestai, sudah selesai, adalah deklarasi kemenangan Tuhan atas maut. Jadi saudara, melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, ketika dia mengatakan sudah selesai, tidak ada lagi korban binatang, karena sudah diselesaikan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak lagi memerlukan Mesias yang lain, karena Mesias itu adalah Yesus Kristus. Tidak memerlukan penebus yang lain, karena penebus itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara, yang menebus orang di pintu gerbang. Dulu ada Boas yang menebus Rut, dan kita tidak memerlukan lagi Boas-Boas yang lain, karena Yesus mati satu kali untuk semua. Jadi kita tidak memerlukan penebus yang lain. Kita tidak lagi memerlukan imam besar yang lain, karena imam besar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara, teriakan tetelestai adalah teriakan deklarasi bahwa iblis
telah dikalahkan. Kuasa dan kutuk dosa telah ditaklukkan, dipatahkannya. Teriakan Tetelestai adalah teriakan yang membuka pintu tabir bait suci terbelah menjadi dua, yang telah memisahkan hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi teriakan itu membuka ruang, membuka pintu terhubungnya kembali antara Allah dan manusia. Teriakan yang membebaskan, teriakan yang memerdekakan, teriakan yang menyelamatkan. Yesus berkata, sudah selesai. Dia deklarasikan keselamatan saudara dan saya di atas kayu salib. Jadi bersyukurlah saudara, karena Tuhan mati untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Mari saudara bersyukur pada hari Jumat Agung dan Paskah yang sudah kita lalui. Kita tetap percaya kepada Tuhan sampai kita kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali akan firman yang mendeklarasikan kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa kutuk dosa telah dipatahkan. Bahkan kuasa iblis telah dikalahkan. Jika Engkau berkata sudah selesai, maka keselamatan dalam kehidupan kami berarti sudah kenal, sempurna adanya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk GKMI Kenari dengan berbagai macam aktivitasnya, baik melalui messenger, doa pagi setiap pagi. Tuhan Kau memberkati. Kiranya firman-firman yang dibagikan setiap pagi, setiap Rabu, maupun setiap minggu boleh menguatkan jemaat-Mu. Jadi terus jemaat yang memandang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang sama akan menolong dan memberikan karunia-Nya kepada kami. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini, untuk Pak Martin, Pak Andi dan Pak Martin, untuk Ibu Martin dan Ibu Yuyun. Tuhan Kau memberkati. Demikian juga untuk majelis-majelis yang menopang pelayanan di tempat ini, juga boleh hand in hand, bergandengan tangan dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Ibu Indri, Pak Julius juga, dan teman-teman yang lain dengan ketua-ketua atau pengurus-pengurus kategorial. Boleh bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di GKMI Kenari ini yang membuat nama Tuhan semakin ditinggikan. Jemaat boleh bertumbuh sekalipun dilakukan secara virtual, tetapi membuat jemaat terus semakin mencintai Tuhan apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memberkati semua, memberkati AKP, sekolah, Engkau memberkati. Kiranya sekolah ini juga diberkati Tuhan. Berkati Margorejo, kiranya berkembang dengan baik. Pelayanan di sana bertumbuh dalam pelayanan pengembalaan oleh Pak Yusuf. Dan jemaat Tuhan juga semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah apa yang dihadirkan oleh aktivitas gereja di tempat ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Untuk pembagian nasi bungkus yang dilakukan di gereja ini juga diberkati Tuhan. Berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kota Kudus ini jadi berkat bagi mereka. Kami memberkati kota Kudus sehingga kota ini dibebaskan dari pandemi. Kota ini dibebaskan dari semua cengkeraman, rasa takut karena pandemi. Dan kiranya sungguh Tuhan, pemulihan terjadi atas kota ini, kesembuhan terjadi di mana-mana, kesejahteraan, keamanan terjadi atas kota ini. Sehingga pemulihan ekonomi terjadi di berbagai tempat di kota ini. Memberkati jemaat Tuhan, mereka yang bekerja secara online, secara offline, mereka yang memiliki usaha-usaha kecil, mereka yang punya lapak, mereka yang punya toko, mereka yang bekerja di usaha sendiri, mereka bekerja di sebuah perusahaan, yang mereka bekerja membuat kue, membuat roti, Tuhan campur tangan. Kiranya Kau mengurapi kedua tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan mereka boleh menuai apa yang mereka kerjakan. Semua Tuhan buka pintu anugerah, sehingga kelimpahan Tuhan dilimpahkan atas kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Yang lansia tetap diberkati dengan tubuh yang kuat, yang sehat, dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak dapat bersekolah, berstudi, sekalipun secara online. Anak-anak diberkati dengan kekuatan dan kesehatan.
Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai umat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan Indonesia dengan vaksinasinya, dengan proses program pemulihan ekonomi, semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, disertai dan diberkati Tuhan. Kiranya semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati aktivitas saudara sepanjang hari ini. Jangan lupa prokes, protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Saudara harus sehat, karena dengan tubuh yang sehat, saudara masih bisa bekerja dan menikmati berkat Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian.